adik-adik. Nah adik-adik gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Pastinya luar biasa kan nih kita. Wah bagus tuh. Nah kalau Kak Junius sendiri gimana? Wah luar biasa juga Kak. Kalau kakak gimana? Kakak sendiri juga luar biasa banget pagi ini. Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, alangkah baiknya adik-adik untuk menyiapkan Alkitab serta kidung ceria. Dan jangan lupa adik-adik juga menggunakan pakaian yang rapi seperti yang kakak-kakak ini gunakan. Nah adik-adik sekarang tiba waktunya untuk menyanyikan ice breaking supaya adik-adik makin semangat. Nah tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyi lagu ice breaking yang berjudul Yesus Pokok. Musik. Baik adik-adik, sekarang lagu ice breaking kedua yang berjudul Aku Diberkati. Musik. Sepanjang
Oke adik-adik, baiknya kita sebelum masuk ke dalam ibadah, kita mau ngambil saat teduh yuk adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari KC 262 dengan judul apa Kak Junius? Apabila kita sukacita. Musik. Baik adik-adik, lagu berikutnya Burung Pipit yang Kecil. Dari KC nomor 17. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bait yang kedua ya adik-adik. Bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bait yang ketiga ya sekarang adik-adik. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terubah oleh penciptanya. Nah adik-adik sekarang tiba saatnya untuk kita membuka ibadah ini. Nah kita akan membuka ibadah ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Junius. Nah, baik adik-adik, kakak mau berdoa pembukaan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir untuk kami Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan untuk adik-adik kami, kiranya itu menjadi pedoman untuk adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur pasal 7 ayat 11 hingga 18. Sekali lagi adik-adik, Mazmur pasal 7 ayat 11 sampai dengan 18. Nah adik-adik, kakak baca yang tercetak keluar dan adik-adik serta Kak Nikita baca yang tercetak ke dalam. Dimulai dari kakak. Perisai bagiku adalah Allah,
yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati, Allah adalah hakim yang adil. dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya Melentur busurnya dan membidik. terhadap diri ia, mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan. Dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya. Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya. Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Demikianlah bacaan Mazmur kita. Baik adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Nah adik-adik, sekarang kita mau merespon Mazmur yang terambil dari Kidung Ceria 236 yang berjudul Dihapuskan Dosaku. Musik. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak Jenis? Oleh Kak Reta, Kak Nikita. Nah adik-adik dipersilakan untuk mendengarkan dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Reta. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semua sehat-sehat ya? Kareta hari ini bahagia sekali karena bisa bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman bersama-sama. Untuk itu Kak Reta mau undang adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya. Oke, hebat. Alkitabnya sudah siap semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-9. 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama adik-adik. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami semua kesehatan.
Engkau masih memberikan kami berkat untuk dapat berkumpul beribadah hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami dari awal, pertengahan hingga nanti. Kiranya Engkau mau selalu berserta dengan kami. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah, untuk pembacaan Alkitab hari ini, Kak Arta akan dibantu oleh Adik Vira. Silakan Adik Vira. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9 yang menyatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menantikan sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang situasi orang Samaria yang sedang kelaparan. Nah, apa yang mereka kelaparan? Mau tahu ceritanya? Sekarang Kak Reta mau adik-adik untuk duduk yang manis, duduk yang rapi, telinganya dibuka, dengarkan cerita Kak Reta baik-baik.
Hebat adik-adik. Ternyata adik-adik orang-orang Samaria ini kelaparan karena mereka sedang dikepung oleh tentara Aram. Nah, kepungan dari tentara Aram ini membuat jalur keluar masuk orang-orang Samaria ini terhambat. Tidak hanya jalur keluar masuk, orang-orang Samaria tidak boleh keluar dan masuk, tetapi jalur makanan mereka juga tidak bisa juga ditutup, sehingga orang-orang Samaria yang berada di dalam kota itu tidak bisa mendapatkan sumber makanan karena pintunya ditutup, dikepung, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang boleh masuk. Sehingga orang-orang yang ada di dalam kota itu kelaparan karena tidak bisa mendapatkan sumber makanan. Di sisi lain, ada 4 orang penyakit kusta. Sebentar, Kak Reta, apa sih penyakit kusta itu? Penyakit kusta itu seperti ini contohnya adik-adik. Nah, penyakit kusta seperti itu adik-adik. Jadi semua badannya ini, semua badan mereka penuh luka. Semua badan mereka penuh luka. Dan penyakit kusta ini adalah penyakit menular adik-adik. Sehingga orang-orang yang berpenyakit kusta itu mereka dianggap kotor. Dan pada waktu itu juga mereka dianggap penuh dosa. Sehingga orang-orang yang terkena kusta itu tidak diizinkan untuk tinggal bersama-sama dengan penduduk yang lainnya, orang-orang yang lainnya. Mereka diasingkan, mereka diletakkan di pintu gerbang kota. Jadi mereka tinggalnya itu di gerbang pintu adik-adik. Mereka tidak diizinkan untuk tinggal bersama-sama. Lalu bagaimana Kak Reta kalau mereka diasingkan? Mereka makannya bagaimana? Nah, orang-orang yang penyakit kusta ini biasanya dikirimi makanan nih oleh keluarga mereka. Jadi setiap mungkin seminggu sekali atau setiap hari itu ada yang mengantar makanan untuk mereka. Keluarga mereka mengantar makanan untuk mereka. Tetapi semua orang yang berada di dalam kota kan tidak bisa masak Kak Reta. Betul adik-adik, semua orang yang berada di dalam itu tidak bisa mendapatkan makanan, mereka tidak bisa makan. Bagaimana mereka bisa mengantarkan makanan kepada keluarga mereka yang ada di luar ini, kepada orang-orang yang berpenyakit kusta ini? Sehingga orang-orang keempat penyakit kusta ini mereka juga merasa lapar adik-adik. Lalu mereka berpikir, mereka berunding sesama teman ini. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi orang-orang yang penyakit kusta? Betul, ada 4 orang. Jadi keempat orang ini berunding. Bagaimana ini teman-teman? Apakah kita akan masuk saja ke kota? Lalu, tetapi kalaupun kita masuk, kita juga pasti akan kelaparan sama. Karena orang-orang yang berada di dalam, mereka juga tidak punya makanan. Itu adalah pilihan pertama yang muncul di pikiran mereka. Lalu yang pilihan kedua, mereka hanya tetap berada di pintu gerbang, lalu menunggu sampai akhirnya mereka mati. Wah, mana ya? Mereka masih berpikir, masuk, tetapi sama saja. Di dalam juga tidak ada makanan. Tetap diam dan menunggu, sama saja. Nanti juga akan mati karena tidak bisa makan. Akhirnya mereka memikirkan pilihan ketiga. Pilihan ketiga adalah mereka menyeberang ke kemah tentara Aram dengan 2 kemungkinan yang akan diberikan. Pertama, mereka justru akan mati dibunuh oleh tentara Aram, atau yang kedua, mereka mendapatkan makanan. Akhirnya setelah mereka berunding, mereka berpikir, mereka taruh pengharapan
mereka berharap, mereka meminta kepada Tuhan untuk menyertai mereka, untuk ikut campur tangan dalam masalah mereka. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk menyeberang saja. Kira-kira bagaimana apa yang akan terjadi adik-adik? Nah, akhirnya keempat orang tersebut datang ke mendatangi perkemahan tentara Aram. Namun, ternyata adik-adik, di luar dugaan mereka, ternyata perkemahan tentara Aram ini kosong adik-adik. Ternyata kosong, sehingga mereka bisa dengan bebas masuk ke dalam perkemahan. Ternyata tentara Aram ini sudah meninggalkan perkemahan mereka. Kenapa tentara Aram tiba-tiba pergi? Ternyata tentara Aram ini mendengarkan bunyi tentara besar yang dikira raja-raja orang Het atau raja-raja orang Misraim. Jadi pada waktu itu tentara Aram mendengarkan bunyi besar, bunyi tentara yang sangat besar. Mereka kira itu mereka akan diserang oleh raja-raja orang Het atau raja-raja orang Misraim yang diupah oleh raja orang Israel untuk datang mengepung tentara Aram. Tetapi ternyata tidak adik-adik. Ternyata itu adalah karya Allah. Karya Allah yang ingin menolong orang-orang Samaria. Jadi itu semua adalah bagian dari karya Allah. Karena 4 orang kusta ini tadi menaruh pengharapan besar terhadap Allah. Allah tidak diam saja. Allah menjawab doa orang Samaria, menjawab doa 4 orang penyakit kusta ini. Lalu Allah memberikan itu tadi adik-adik, memberikan bunyi sehingga dikira tentara Aram itu raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim, sehingga mereka pergi ketakutan. Mereka tinggalkan kemah mereka. Lalu apa yang diperbuat 4 orang penyakit kusta ini? Mereka senang adik-adik. Ternyata di dalam kemah itu sudah ada banyak sekali makanan. Mereka langsung makan dengan lahapnya. Mereka semua pesta makanan. Karena sudah beberapa hari tidak makan, akhirnya mereka makan yang banyak. Tetapi namun tiba-tiba setelah mereka kenyang, mereka ingat adik-adik bahwa tindakan mereka ini salah. Kenapa salah? Karena kan orang lapar makan tidak salah, iya. Tetapi yang membuat mereka salah adalah mereka hanya makan sendiri. Sementara teman-temannya, orang-orang Samaria yang lain yang berada di dalam kota itu masih kelaparan. Lalu mereka sadar saudara-saudara mereka yang berada di dalam kota ini masih kelaparan. Mereka segera mengakhiri pesta mereka. Pesta makan besar mereka akhiri. Mereka pergi memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang bahwa tentara Aram ini sudah pergi. Mereka keluar dari kemah, mereka pergi menghampiri penjaga pintu gerbang. Mereka beritahukan, penjaga, kalian tahu tidak? Ternyata tentara Aram ini sudah pergi. Mereka sudah meninggalkan perkemahan mereka. Sekarang kita sudah bebas. Nah, akhirnya penjaga pintu gerbang ini memberitahukan berita bahagia tersebut ke istana, sehingga berita sudah tersebar kepada orang-orang lainnya. Perkemahan tentara Aram sudah kosong. Lalu akhirnya semua orang Samaria bisa makan. Nah, adik-adik, hari ini kita bersyukur kita bisa belajar dari pengalaman 4 orang penyakit kusta ini bahwa pertolongan Allah itu nyata untuk setiap umatnya. Setelah adik-adik merasakan pertolongan Allah, adik-adik juga harus mau untuk meneruskan pertolongan atau kebaikan Tuhan ini kepada semua orang. Adik-adik juga harus mau menjadi alat Allah
yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan atau meneruskan kebaikan Allah. Misalnya, adik-adik punya berkat lebih, punya banyak makanan. Nah, kalian boleh nih berbagi kepada teman-teman kalian yang kekurangan makanan, yang tidak bisa makan. Boleh kalian bagikan. Lalu, jika misalnya sedang berada di sekolah, yang sudah sekolah nih, ada teman, kalian punya banyak pensil, lalu melihat teman kalian yang tidak membawa pensil hari itu, kalian pinjami. Lalu ada lagi nih teman kalian yang tidak membawa buku, lupa bukunya ketinggalan, berbagi bukunya. Yuk kita belajar bersama. Nah, seperti itu adik-adik caranya untuk membagi kebaikan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita juga wajib bersyukur adik-adik karena Tuhan masih memberikan kita semua kesehatan. Buktinya kita sekarang masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Nah, rasa syukur ini juga harus kita nyatakan adik-adik dengan cara saling mengingatkan antara sesama kita. Ingatkan teman-teman kalian untuk saling menjaga jarak. Kalau mau bermain jangan terlalu dekat ya dengan teman, harus jaga jarak. Lalu jangan lupa menggunakan masker. Menggunakan masker. Kalau kalian lihat temannya yang tidak menggunakan masker, ingatkan. Pakai masker, dan juga berolahraga. Olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kita sudah diberikan Tuhan badan yang sempurna, diberikan Tuhan kesehatan, kita juga wajib untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Lalu rajin mencuci tangan. Apapun yang kalian lakukan, jangan lupa untuk mencuci tangan. Setelah kalian keluar rumah, bermain, kembali lagi ke rumah, cuci kaki, cuci tangan untuk menjaga kebersihan supaya virus coronanya pergi, tidak mau dekat-dekat dengan kalian. Begitu ya adik-adik. Dan juga masih banyak lagi kebaikan yang bisa kalian bagikan dengan teman-teman kalian. Nah, sekarang mari kita tutup firman kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas segala yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau mau ajar kami, mau untuk menjadi alat-Mu yang Engkau pakai untuk menyalurkan kebaikan-Mu. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami ya Bapa. Ya Bapa, kami mau menjadi seperti Engkau, Bapa yang selalu memberikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Kami mau juga berbagi kepada teman-teman kami. Kiranya Engkau mau selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini Kak Reta mau ajak kalian untuk membuat amplop. Amplop ini, amplop aku suka membagi. Penasaran bagaimana caranya? Ikutin terus ya. Nah, untuk membuat amplop aku suka membagi tersebut, ada alat yang harus kalian siapkan. Alat dan bahannya adalah kertas. Boleh menggunakan kertas apapun yang ada di rumah kalian. Lalu ada gunting. Untuk adik-adik yang masih kecil, boleh nanti minta tolong mama untuk mendampingi kalian menggunakan gunting ya. Ada lem kertas dan juga spidol. Kalau tidak punya spidol, boleh menggunakan pensil atau pensil warna ataupun alat tulis lainnya. Sudah siap semuanya? Oke, sekarang kita akan mulai membuat amplopnya adik-adik. Kalian lipat bagian yang panjang ini, kalian lipat sekitar 1 cm. Nah,
seperti ini adik-adik ukurannya. Sekitar 1 cm. Sudah? Kalau sudah, sisi satunya juga kita lipat adik-adik. Oke. Sudah punya kareta, sudah jadi. Di setiap sisi sudah dilipat seperti ini. Lalu kalian lipat, kalian bagi 2 seperti ini. Kalian bagi 2, tapi sisakan bagian kecil seperti ini. Nanti ini untuk tutupnya adik-adik, nanti ditutup seperti ini, tutup hap. Nah, ini nanti tutupnya ya. Jadi jangan dilipat sampai ke atas semua, tapi sisakan untuk bagian tutupnya. Jadi kalian bagi kertasnya, kalian bagi 2 seperti ini, tapi kalian sisakan bagian atasnya. Ini untuk penutup amplopnya nanti. Oke, dirapikan kalau sudah. Kareta sudah lipat seperti ini. Nah, bagian ini, bagian sisi di sini akan Kak Reta hilangin ya, akan Kak Reta hilangkan. Mau dikasih garis dulu nih biar kelihatan, hap, seperti ini. Ada garisnya. Nah, bagian ini dan bagian ini akan Kak Reta hilangkan. Lagi. Nah, bagian sisi tadi sudah hilang nih adik-adik. Sudah digunting oleh Kak Reta, sudah tidak terlihat kan? Nah, seperti ini. Nah, sekarang Kak Reta akan membuat bentuk. Kak Reta nggak mau bentuknya seperti ini. Kak Reta akan bentuk seperti bentuk amplop nih. Potong lagi. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini belum jadi adik-adik, kita harus memberikan lem di sisi bagian ini, kita berikan lem supaya menempel, supaya jadi amplopnya. Jadi deh amplopnya, sudah jadi. Lalu setelah jadi, kalian boleh menghias amplop kalian seperti ini. Nah, kalau Kak Reta buat ornamen bunga di sini. Terserah adik-adik, Kak Reta aku mau gambar yang lain boleh, silahkan. Nah, selain kalian membuat amplop, kalian juga buat yang namanya kartu hati ini. Nah, Kak Reta sudah buat seperti ini. Kartu hati ini kalian buat, kalian tuliskan nama orang yang akan kalian bagikan kebaikan kalian. Contoh di sini Kak Reta akan menolong adik Kak Reta. Bagaimana caranya? Mau berbagi mainan dengan adik. Kak Reta mau berbagi mainan Kak Reta dengan adik Kak Reta. Lalu contoh yang selanjutnya, Kak Reta mau berbagi dengan kakak Kak Reta. Kak Reta mau berbagi makanan dengan kakak. Nah, setelah kalian buatnya boleh lebih dari 1 teman-teman. Semakin banyak kartu hati yang kalian buat, berarti semakin banyak kalian berbagi dengan sesama kalian. Setelah kalian selesai melakukan misi berbagi tersebut, kalian boleh simpan kartu hati kalian ke dalam amplop yang sudah kalian buat. Ingat, setelah kalian melakukan perbuatan berbagi, baru kalian boleh meletakkan kartu kalian ke dalam amplop berbagi kalian. Berarti itu menandakan misi berbagi kalian sudah selesai. Begitu ya adik-adik. Selamat mencoba. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman nih dari Kak Reta. Judulnya tentang apa ya, Kak Junius? Judulnya tentang Aku Suka Membagi, adik-adik. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan untuk respon firman ini berhubungan dengan firman tadi. Mari kita nyanyikan lagu dari KC 205 dengan judul Aku Suka Membagi. Musik.
adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaatnya akan dibawakan oleh Kak Reta. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau mau berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Kau mau jaga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau mau jamah dan sembuhkan penyakit mereka hingga mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan kami ya Bapa, bisa mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara ini ya Bapa. Kiranya Engkau mau jauhkan segala macam penyakit, mara bahaya yang akan datang ke negara ini. Kamu jauhkan bencana-bencana. Kamu lindungi negara ini. Pakailah pemimpin kami untuk menjadi alat-Mu ya Bapa untuk menyampaikan berkat-Mu. Kau mau pakai pemimpin kami dengan penuh hikmat yang daripada-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kakak Layan yang selalu melayani kami di setiap minggu. Kiranya Engkau mau memberikan mereka kesehatan, mau jaga mereka dimanapun mereka berada. Engkau mau pakai mereka sebagai alat-Mu ya Bapa. Mari kita tutup doa yang kurang sempurna ini ke dalam doa Bapa kami seperti yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba nih saatnya kita untuk memberikan persembahan. Caranya masih sama ya adik-adik seperti minggu lalu, yaitu adik-adik mau naruh persembahan di dalam amplop. Lalu jangan lupa tulis di depannya IMPA tanggal 25 April tahun 2021. Persembahannya dapat adik-adik berikan kepada orang tua atau koordinator sektor. Nah adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Persembahan kita yang akan terambil dari Kidung Ceria 38 yang berjudul apakah nih kita? Mari bersyukur semua. Musik. Adik-adik, sekarang kita masuk doa syukur. Doa persembahan kita akan disampaikan oleh Kak Nikita. Tapi sebelum kita mau berdoa untuk persembahan, adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri dulu. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa
sikap doanya ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati agar tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah adik-adik dipersilakan untuk duduk ya adik-adik. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk ke warta pelkat. Warta pelkat kita yang pertama apa ya Kak Nikita? Yang pertama nih, tadi kan Kak Reto sudah menyampaikan firman, lalu juga sudah diberikan aktivitas. Nah aktivitasnya adik-adik dapat kerjakan lalu kirim ke grup PLKPA. Nah buat yang belum join ke grup PLKPA, gimana nih caranya Kak Junius? Nah, ada di link di deskripsi ini. Lalu selanjutnya untuk adik-adik yang mungkin memberikan kesaksian pujian, adik-adik bisa kirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing. Nah kesaksian pujiannya dapat berupa video ya adik-adik. Nah, adik-adik bagi yang mau mengumpulkan video kesaksian pujiannya, paling lambat itu hari Kamis. Oke adik-adik, paling lambat hari Kamis. Nah lalu selanjutnya adik-adik bisa nih follow Instagram PLKPA. Nah adik-adik bisa cari nih di Instagram yaitu @pa_gpibchip supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube Gereja Cipecang, subscribe sekarang yuk adik-adik. Jangan lupa dipencet loncengnya dan juga diklik like-nya supaya adik-adik tidak ketinggalan ibadah selanjutnya. Nah demikian warta PLKPA pada hari ini. Nah adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri yuk adik-adik. Ayo adik-adik berdiri. Nah kita mau menyanyikan yang terambil dari Kidung Ceria berapa Kak Nikita? Yang terambil dari Kidung Ceria 370, Inginkah Kau Ikut Tuhan? Musik. sekarang kita udah ada di penghujung ibadah nih. Nah, tadi kita sudah buka dalam doa. Sekarang kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari adik-adik, sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Kau mau selalu sertai kami. Sebentar kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Kau mau sertai kami sepanjang hari ke depan nanti ya Bapa.
Ya Bapa, ampuni kesalahan dan dosa kami, ajar kami menjadi anak-anak yang mau berbagi. Terima kasih atas segalanya ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa kembali minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai nih ibadahnya. Namun adik-adik jangan sedih ya, karena tentunya minggu depan dan selanjutnya masih ada ibadah IPA dan tentunya dengan kakak layan yang lain. Nah adik-adik juga harus ingat 3M ya adik-adik. Ya, Yang pertama, mencuci tangan. Lalu menggunakan masker. Saat adik-adik mau keluar dan beraktivitas di luar rumah. Iya benar banget Kak Junius. Dan yang terakhir itu menjaga jarak. Nah adik-adik, Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alvaro Giovanio, kelas kecil. Menurutku, taat itu patuh. Taat contohnya belajar dan gosok gigi sebelum tidur. Allah menyayangi kita semua. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Perkenalkan nama saya Melia Manismarar. Saya kelas 6 SD. Menurut saya, taat adalah patuh. Saya melaksanakannya saat mama meminta tolong mencuci piring. Teman-teman, Allah menyayangi kita. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arzetti Natalinya kelas Tanggung. Menurutku taat itu adalah patuh kepada orang tua, guru, dan perintah Tuhan. Contoh taat yang saya lakukan di rumah yaitu melakukan perintah orang tua, misalnya mencuci piring setelah makan, dan berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan. Allah menyayangi kita semua. Terima kasih. Teman-teman, namaku Kalista. Aku kelas kecil. Taat adalah patuh. Aku berkata jujur saat aku membeli mainan secara diam-diam. Teman-teman, Allah menyayangi kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Karisa Romawina Purba, kelas 4A SD Negeri Cibarat. Menurut saya, taat itu adalah patuh dan jujur. Contoh perbuatan taat yang saya lakukan yaitu lemah lembut menjalankan perintah orang tua, bisa bersikap sopan kepada orang tua, sabar dan bisa menahan amarah, melakukan perintah orang tua. Allah itu menyayangi kita semua. Halo, namaku Kera, aku kelas AT. Menurutku, taat itu patuh. Perbuatan yang sudah kulakukan adalah mendengarkan saat mama, papa, dan kakak meminta tolong. Teman-teman, Allah menyayangi kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Krisi, kelas TK. Menurutku taat itu adalah patuh. Contohnya kalau sudah sore disuruh mandi sama mama langsung mandi. Teman-teman, Allah yang menyayangi kita semua. Perkenalkan nama saya Cleo. Saya dari kelas 7
Sebastian. Kelas tanggung. Taat adalah patuh. Saya berkata jujur. Waktu main saya jatuh dari sepeda. Teman-teman, Allah menyayangi kita semua. Halo, nama saya Nesto Camilo Mene. Saya kelas anak tanggung IMPA GPB Cipecang. Taat adalah patuh kepada orang tua, guru, setia kepada Tuhan. Contohnya, mendengarkan nasihat orang tua, mengerjakan PR tepat waktu, beribadah hari Minggu, berdoa, dan baca Alkitab. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Evan. Saya kelas tanggung kelas 5 SD. Menurutku taat adalah patuh. Contoh perbuatan yang aku lakukan adalah aku berdoa dengan bersungguh-sungguh ketika beribadah. Teman-teman, Allah menyayangi kita semua. Hai teman-teman, namaku Gita dari kelas tanggung. Menurutku taat adalah patuh terhadap seseorang, terlebih Tuhan. Perbuatan taat yang sudah aku lakukan adalah taat mendengarkan nasihat orang tua dan taat melakukan firman Tuhan. Teman-teman, Allah menyayangi kita. Terima kasih. Saya Hanga, kelas AK. Taat adalah patuh dan setia. Patuh kepada mama papa di rumah, guru di sekolah, dan kakak layan di gereja. Setia kepada Tuhan, membaca Alkitab, mengikuti ibadah online, berkata jujur, dan menyayangi sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nama taat adalah patuh. Itu berkata jujur ketika Halo teman-teman, nama saya Jevan. Saya kelas kecil. Menurutku taat adalah patuh. Aku berkata jujur saat aku menjatuhkan pot bunga mamaku saat bermain. Teman-teman, Allah menyayangi kita semua. Shalom teman-teman, namaku Ledis, kelas kecil. Menurutku taat itu adalah patuh kepada kedua orang tua. Dadah, Allah menyayangi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lintang dari kelas tanggung. Menurutku, taat itu adalah patuh kepada Tuhan dan orang tua. Contoh perbuatan taatku adalah membantu orang tua. Teman-teman, Allah menyayangi kita semua. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Nadine. Saya kelas TK. Menurutku, taat itu adalah patuh. Shalom, nama aku Beta, anak kelas TK. Menurutku, taat itu adalah mendengari perintah orang tua. Orang tua panggil untuk mengambil sapu, ambil, terus mendengari untuk berdoa pada Tuhan, menyayangi Tuhan. Semoga Allah menyayangi kita semua. Kenalkan, nama saya Rahel. Taat artinya patuh. Perbuatan taat saya yaitu dengar-dengaran kepada orang tua. Teman-teman, Allah menyayangi kita semua. Terima kasih. Nama saya Semi, kelas kecil. Taat adalah sikap patuh dan setia. Aku patuh kepada mama papa di rumah, guru di sekolah, dan kakak layan di gereja. Setia kepada Tuhan, membaca Alkitab, mengikuti ibadah online, dan menyayangi
sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati.